Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalalata ala al-khair wa qada'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Ini sudah permainan yang keberapa? 9 ya. Untuk ibadat masih ke-5 ya. Masih lah, tak 5 apa ke-4? Untuk ibadat. Ibadat ke-7 ya. Oke. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang makruhatil wudu, benar? Sekarang kita akan mulai ke al-ghuslu. Boleh Anda cakap al-ghuslu, boleh Anda cakap al-ghuslu sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sila dibaca. Siapa? Rasyika. Al-ghuslu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghuslu lugatan as-saylanu wa syar'an saylanul ma'i 'ala jami'il badani bi niyatin makhsusah. Al-ghuslu lughatan. Ghusl itu secara bahasa adalah as-sayalan. Ini sangat penting sekali. Maknanya ghusl adalah as-sayalan. Makna sayalan ini mengalir. Dia mengalir. Maknanya ketika ada kata-kata ghusl di dalam wudu ataupun selain wudu, maknanya disyaratkan air itu mengalir. Tanpa ada aliran air, hal itu tidak dinamakan ghusl. Karena itu di dalam kepala wudu tidak dikatakan apa? Ghuslu, akan tetapi mashu. Karena mashu tidak disyaratkan mengalirnya air. Akan tetapi kalau kita nak ghuslul ra's boleh, karena ghuslu lebih daripada al-mashu. Lebih daripada al-mashu. Tapi kalau syaratnya al-ghuslu, mashu tak cukup. Karena mashu lebih lemah daripada ghuslu. Oke. Lihat nomor 1, ay sayalanul ma'i ala ayyi syai'in min badanin aw thawbin aw ghairihima walau bila niyah. Walau tanpa adanya niat. Mengalirnya air atas segala sesuatu dari badan, baju, atau selain keduanya, walau tanpa ada niat. Walau tanpa ada niat. Di dalam membersihkan najasah pun juga diperlukan al-ghuslu. Diperlukan al-ghuslu atau al-ghuslu. Wa syar'an aywa. Adapun ghusl secara syariat itu adalah sayalanul ma'i ala jami'il badani bi niyatin makhsusah. Mengalirnya air terhadap segala badan manapun, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, dengan niat yang khusus. Tak semua niat, tapi niat-niat yang khusus. Bi niyatin makhsusah. Oke, mujibatul ghusl. Pasti ada kata-kata niatun makhsusah ini. Maknanya niat mandi wajib itu tak macam niat wudu, berbeza. Niat wudu tak macam niat sholat. Niat sholat tak macam niat apa? Tayamum. Jadi semua ibadah mempunyai niat yang berbeza-beza. Itu namanya niatun makhsusah. Zakat juga punya niat asing. Puasa juga punya niat asing. Itulah makna niyatun makhsusah. Niyatun makhsusah. Biasanya biniyatin wa kaifiyatin makhsusah. Ada kadang-kadang bila-bila ada kalimat kaifiyah, cara yang asing. Karena beberapa ibadah caranya asing. Sholat istisqa tak macam sholat biasa. Ada cara-cara yang mungkin di sholat khusuf. Ada sholat yang tak sama dengan sholat-sholat biasa. Ayo. Mujibatul ghusli sittatun. al-awwalu ilajul hashafati fil farji, al-thani khurujul mani, al-thalithu al-haidhu, al-rabi'u an-nifasu, al-khamisu al-wiladatu, al-sadisu al-maut. Mujibatul ghusli ini
nama lainnya asbabul wusul. Apa? Asbab. Maknanya sebab-sebab apa saja yang membuat mandi itu wajib. Mandi itu wajib. Mandi itu, tengok ya, setiap ibadah yang memerlukan niat biasanya ibadah itu sama dengan adat istiadat, macam mandi. Kadang kita tak jenabat pun kita juga mandi. Begitu pula untuk membezakan level-level ibadah. Kadang ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Selama ada persamaan antara ibadah dan bukan ibadah, atau di dalam ibadah pun agak berlevel-level, ada berlevel-level pahala, maka sebuah ibadah itu diperlukan niat untuk membezakan ini dari level mana dan apakah ini ibadah atau bukan. Seperti itu. Itulah faedah yang paling utama daripada niat. Itulah yang paling utama daripada niat. Mujibatul ghusli sittatun. Mujibat ini maknanya hal-hal yang mewajibkan mandi. Dan itu ada 6. Makna 6 ini tidak ada yang lainnya, tak ada. Dia hanya 6, bukan 7. Seperti apa nawaqidul wudu arba'ah. Hanya 4. Tak usah ditambah-tambah lagi. Nanti Habib, kalau ada orang mimisan, kalau ada orang keluar darah, itu bukan membatalkan. Atau mimisan apa? Darah dari hidung. Apakah itu membatalkan wudu? Nah, ada orang mungkin bikin rekam, tak membatalkan wudu. Tidak ada. Di dalam mazhab Syafi'i ketika ada cakap 6 ya 6. Dan hal-hal yang mewajibkan wudu, yang mewajibkan ghusl hanya 6, ya sudah 6 saja. Tak usah ditambah-tambah menjadi 7, 8, 9, 10. Bila-bila banyak tambah-tambah pasal itu soalnya. Nggak tahu ambil dari mana, itu tambah. Yang pertama ilajul hasyafah fil faraj. Ini maaf sedikit vulgar. Ilajul hasyafah fil faraj, memasukkan atau masuknya hasyafah. Ini belum pernah tengok. Maaf, laki-laki itu kemaluannya ada macam kepalanya, macam-macam. Tidak masuk semuanya, tapi hanya kepala saja. Cukup membuat perempuan dan laki-lakinya wajib mandi, walaupun tidak keluar maninya. Jadi jangan masuknya kemaluan, tak semua kemaluan. Cukup apa? Kepalanya saja. Fil faraj, di dalam faraj. Faraj ini, makna faraj bukan hanya kemaluan wanita, bukan hanya itu. Akan tetapi semua kemaluan. Ada beberapa orang itu punya kelainan suka dengan binatang. Jika kemaluannya masuk ke binatang, maka dia wajib mandi. Ada yang tanya, binatangnya wajib mandi tak? Kayaknya tak wajib mandi, disembelih buat sate itu binatang. Walaupun di mayit. Walaupun dia LGBT. Habib, LGBT haram. Saya tak cakap pasal haram, tak? Karena masalah ini adalah hal apa saja yang mewajibkan wudu. Bukan masalah haram atau tak haram. Jadi kalau ada melakukan masalah homoseksual, dia tetap wajib mandi. Karena faraj di sini bukan maknanya kemaluan wanita, akan tetapi semua hal yang mempunyai lubang. Apa maksudnya cakapnya? Lubang. Walaupun dia orang mati mayit, walaupun dia binatang, walaupun dubur,
dia tetap wajib mandi. Dia tetap wajib mandi. Ilajul hasyafah fil faraj. Di dalam beberapa kitab dikatakan, terus kalau ada bondan macam mana, Habib? Bondan itu bukan bondan yang kita pahami sekarang. Tapi bondan menurut para fuqaha Syafi'iyah itu yang mempunyai dua kemaluan. Dan dua-duanya aktif. Jadi bila-bila kencing dengan zakar, bila-bila kencing dengan faraj. Jadi dua-duanya itu aktif. Itu baru namanya bondan. Nah, bondan yang ada sekarang tak macam itu. Dia sudah punya zakar, dipotong jadi wanita. Atau tak punya zakar, ditambah, memang macam itu. Di dalam Syafi'iyah, teori dibilang kalau dalam bahasa Arabnya itu, bahasa fikihnya itu khunsa muskil. Teori khunsa muskil ini ada. Akan tetapi realitinya belum tentu ada. Kenapa? Karena untuk menjadi khunsa muskil itu sangat banyak syaratnya. Yang pertama, dua-duanya harus berfungsi. Oh, yang berfungsi hanya satu saja, ya maknanya dia itu, kalau yang berfungsi hanya zakar berarti dia laki-laki. Kalau yang berfungsi hanya faraj berarti dia perempuan. Kemudian dia tak boleh haid. Kalau dia haid, confirm dia perempuan. Dia tak boleh hamil. Kalau hamil dia perempuan. Kemudian dia suka siapa? Tengok. Dia suka siapa? Oh, dia suka laki-laki, berarti dia perempuan. Oh, dia suka perempuan, berarti dia laki-laki. Harus seperti itu. Bondan yang ada sekarang tak macam itu. Pertama, kemaluannya hanya satu. Kemaluannya kemaluannya zakar, tapi dia suka laki-laki. Oh, berarti ada sakit jiwa. Anda perlu ke dokter, ke psikolog. Anda sakit itu. Tapi sakit ini tidak menjadikan Anda perempuan. Lihat, tengok. Tidak menjadikan Anda perempuan. Walaupun Anda suka laki-laki, ada yang salah dalam jiwa Anda. Anda ke dokter, bukan Anda potong zakar, ganti perempuan, bukan macam itu. Bukan macam itu. Wallahu a'lam, saya tengok di Thailand ya, yang banyak itu ya. Bondannya lebih cantik daripada lebih cantik daripada apa namanya? Wanita asli. Subhanallah, subhanallah. Akhir zaman. Di Arab itu kalau ada laki-laki tak ada jenggot macam ini, orang macam iya, itu perempuan kah? Benar, macam apa ya? Macam aib sedikit lah. Laki-laki dia ada, cuma dia tak suka apa? Ada dicukur, jadi tak ada apa-apa. Anda perempuan kah? Macam itu. Karena itu di beberapa kitab, seorang hakim diperbolehkan untuk menghukum laki-laki yang bermaksiat, mungkin dia bermaksiat tinggal sholat atau apa, diperbolehkan untuk menghukum dengan mencukur janggutnya, biar dia malu. Biar dia malu. Karena zaman dahulu orang yang tak punya janggut macam dibully. Macam mana janggut Anda tak tumbuh? Macam tuh. Saya punya kawan nak foto paspor, janggutnya panjang macam ini. Tak boleh ini, wajah tak tampak katanya. Potong sedikit, saya tak nak buat paspor katanya. Daripada saya potong janggut, lebih baik saya tak punya paspor. Memang ada semacam apa namanya? Semacam orang-orang Arab tengok orang-orang Korea K-pop itu, ini laki-laki kan? Karena di Arab itu hal itu macam sedikit apa? Sedikit pelik lah. Sedikit pelik, benar, sedikit pelik. Dulu saya pernah tengok sekali, saya cukur semua, orang-orang macam tengok saya.
buat macam nih. Buat macam nih. Al-awwal ilajul hasyafah bil farad. Karena itu mungkinlah kalau ingin tahu ini bukan bondan atau tak, bolehlah tumbuhkan janggut sikit lah, tumbuhkan janggut sikit biar tahu. Atsani khurujul mani. Yang kedua adalah di antara hal-hal yang mewajibkan mandi adalah keluarnya mani, keluarnya mani. Tapi kalau yang perempuan tadi tu, dua wajib mandi. Wajib mandi juga. Dua-dua wajib mandi. Tak payah keluar mani, Sof. Cukup dengan masuk saja sudah wajib mandi. Apalagi kalau keluar mani, double mandinya. Mandi. Khurujul mani. Khurujul mani ini untuk laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki dan perempuan. Kalau mani itu keluar, maknanya dia wajib mandi. Dan harus maninya sendiri. Dan harus spermanya dia sendiri, bukan sperma orang lain yang keluar. Macam mana sperma orang lain? Ini kalau suami istri setelah berhubungan badan. Bila-bila di Arab itu sering wanita itu masih kecil untuk menikah, 14 tahun menikah. Biasa di Hadramut macam itu. Di Hadramut itu umur 21 tahun Anis itu macam darah tua. 21 tahun. Benar macam itu. 21 tahun dibilang darah tua. Di Hadramut dahsyat sikitnya. Ya dahsyat sikit. Jadi di sana itu 18 tahun, 19 tahun belum menikah, banyak-banyak baca wirid. Banyak-banyak baca wirid. Jadi kejadian tak tahu apa? Wirid apa wirid? Banyak-banyak baca wirid. Akhirnya apa namanya? Banyak wanita itu kecil menikah. 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun itu biasa. Kadangkala ketika berhubungan suami istri, wanita itu tidak mengeluarkan sperma. Hanya suami yang keluar sperma. Akhirnya wanita itu mandi. Karena ada sebab yang pertama, yaitu masuknya hasyafah ke faraj. Dia mandi. Setelah mandi, spermanya suami keluar dari farjinya istri. Itu tidak mewajibkan mandi, tapi mewajibkan wudu. Berbeza kalau yang keluar itu dari wanita yang sudah besar, umur 20 tahun, 19 tahun. Karena dia sudah tahu macam mana sedapnya berjima. Ketika keluar mani itu bukan hanya mani suaminya, tapi juga mani istrinya. Jadi setelah dia mandi, bila-bila keluar, dia wajib mandi lagi. Karena itu, jika sperma itu keluar, ini untuk kholidah. Jangan, kholidah, saya tak tahu mana kholidah. Setelah berhubungan, jangan langsung mandi, kencing dahulu. Kencing dahulu. Kencing itu akan membuat sisa mani keluar. Walaupun sedikit. Dan kalau hukum istri yang keluar dari sendiri, Biasanya sudah balik. Macam itu. Kalau kecil masih tak tahu lah, masih suka main Mobile Legends mungkin ya. Subhanallah, ada beberapa adat memang seperti itu. Di adat beberapa di kalangan para habaib, umur 25 segitu. Para syarifah, para habaib. Di Malaysia mungkin berbeza. Itu hanya apa namanya? Adat istiadat. Saya tengok di Amerika, di barat mungkin 35 biasa nak menikah. Memang adat seperti itu. Adat seperti itu. Untuk kalangan para habaib di Indonesia lah. Malaysia 30 ya. Oke. Di habaib, kalangan habaib 25 itu terlambat. Banyak-banyak baca wirid 25 itu. 25 baca wirid. Biasanya para habaib rata-rata menikah minimum 18, 17 kecil sedikit itu. Itu kecil sedikit.
17 kecil sedikit, 18 oke lah. Biasanya 18-21 itu rentan masa-masa nak menikah. 22 oke, 23 sedikit lah. 24-25 karena ada sebuah adat istiadat seperti itu. Di Hadramut dahsyat sedikit. 21 darah tua. Memang macam itu. Tak ada yang mana darah tua, tak ada yang nak. Tak ada yang nak. Dahsyat, Hadramut ini dahsyat. 21 sudah. Ma'assalam. Itulah maknanya khurujul mani. Makna khurujul mani itu untuk mani dia sendiri, bukan mani orang lain yang keluar, bukan mani orang lain. Oke. Kemudian nomor 4 baca Khalid siapa? Kaushika. Ila dhahiril hasyafati minadzakar. Yakni keluarnya mani itu dari dhahir hasyafat, dari ujung, daripada laki-laki. Oke? Wa dhahiru farjil bikir, dan dhahir kemaluan darah. Dhahir kemaluan darah. Wa ma yabdu indal julusi alal qadamaini minat sayyib. Adapun untuk sayyib ini, makna sayyib ini bukan janda, akan tetapi yang sudah pernah bersuami. Itu namanya sayyib. Tengok ya, sayyib ini maknanya macam ini. Dia sudah pernah menikah. Seorang wanita itu mempunyai, kalau darah itu macam ada cop, stempel. Apa dibilang? Kalau orang cakapnya selaput darah. Itu macam cop. Maknanya ini masih segel. Kalau orang nak jual handphone masih baru, segelnya masih ada kan? Masih ada kan? Kalau segel itu sudah rusak, maknanya sudah second hand ini. Ini maknanya apa? Hah? Segel itu khatam. Sijil. Bukan sijil. Macam sim. Anda macam ada ini, ada macam ininya apa? Nanti kalau ini sudah terbuka. Kalau di Indonesia namanya segel. Segel ini masih tertutup rapi. Thayyib itu ada beberapa pendapat mengatakan, ini pendapatnya Imam Romli. Thayyib itu adalah yang segelnya sudah rusak. Dengan laki-laki. Beberapa wanita segelnya itu agak dalam. Kemaluan wanita itu, saya sudah menikah, saya tahu. Kemaluan wanita itu agak dalam. Bila-bila segelnya itu agak dalam. Bila-bila agak keluar. Ketika yang agak dalam, ketika berhubungan suami istri, bila-bila segel ini beberapa kali hubungan masih belum rusak. Karena terlalu dalam, atau mungkin teksturnya lebih kuat. Selama segel ini belum rusak, menurut Imam Romli dia masih darah, walaupun sudah pernah berhubungan suami istri. Dia bukan wanita yang sudah cerai loh ya, bukan itu. Maknanya dia sudah pernah merasakan hubungan suami istri plus selaputnya itu sudah rusak. Walaupun bukan dengan suami. Karena tolak ukurnya selaput ini rusak karena laki-laki, walaupun bukan suami. Itu akan menjadikan rasa malunya dia sedikit berkurang. Biasanya kalau darah-darah di Hadramut, cakap-cakap pasal ini, mereka buat macam ini. Karena malu. Tapi yang sudah pernah berhubungan biasa saja, nak buat biasa saja. Menurut Ibn Hajar, takyah selaput darahnya rusak. Cukup dia pernah berhubungan dengan suami, dikatakan itu janda. Dikatakan bukan janda, dikatakan dia itu thayyib. Walaupun selaput darahnya belum rusak.
Karena tolak ukur thayyib atau tak thayyib itu bukan selaput darahnya menurut Ibn Hajar, akan tetapi apakah dia sudah pernah berhubungan dengan laki-laki atau belum. Karena wanita itu kadang tak sadar apakah selaput darahnya itu rusak apa tidak, karena itu di dalam. Tak ada yang boleh tengok macam ini. Tapi ketika dia sudah pernah berhubungan dengan laki-laki, rasa malu itu kan sedikit berkurang. Dan itu sudah cukup untuk menjadikan dia itu thayyib. Mani itu dikatakan mani itu keluar kepada thayyib ini jika dia itu perempuan kalau sedang duduk, maaf, kemaluan akan sedikit terbuka. Terbukanya lebih lebar daripada terbukanya dalil. Karena dia sudah second hand. Ini sudah apa? Sudah pernah dipakai. Maknanya mani itu keluar sikit saja, tak yah sampai dohir, dikatakan maninya keluar. Berbeza dengan darah. Darah itu keluarnya harus sampai ujung, sampai kulit yang ujung, baru dikatakan dia itu keluar mani. Itulah maknanya wama yabdu indal julusi alal qadamain. Ketika perempuan itu duduk, kemaluannya akan sedikit terbuka, terutama untuk yang thayyib. Dari apa yang terlihat itu dan maninya keluar, di situ cukup dikatakan dia itu khurujul mani. Tapi kalau di situ darah keluar, tak yah mani. Wahua, apa itu mani? Ma'un abiyad. Dia itu adalah air. Abiyadun, putih. Ini untuk laki-laki. Perempuan tak macam ini. Perempuan kuning. Teorinya di kitab-kitab fikih kuning, tak putih. Sakhin. Punya laki-laki itu kental. Punya perempuan tak. Dia sedikit nipis. Apa cakapnya? Encer. Lawannya kental. Ikat dengan cair. Yu'rafu bitadafukin. Mani itu keluar bukan macam kencing. Kencing itu cur macam itu. Mani tak macam itu. Mani itu sikit-sikit keluarnya. Tadafuk itu dafqah. Laddah. Dia seronok ketika keluar. Au birihil ajin. Bau mani itu baunya macam rihul ajin. Ajin itu Malaysia tak pernah buat ini. Orang-orang Arab sering buat. Jadi orang Arab itu kalau buat apa namanya roti, apa dibilang bahan, kalau orang kita cakapnya adonan. Apa orang Melayu cakapnya? Adonan lah, adonan roti. Malaysia ini tak makan gandum, makannya nasi. Berbeza dengan Arab. Ini adonan roti gandum. Jadi mereka kalau pagi buat roti. Orang-orang Hadramut makannya roti hif namanya. Apa namanya? Kental sangat. Itu makan setengah itu boleh kenyang. Anda kalau makan setengah itu boleh pagi makan kenyang, lapar lagi sore. Karena gandum itu sangat berat sangat gitu. Saya tengok-tengok siapa yang jual di sini, tak ada. Itu roti khusus orang-orang Hadramut saja yang buat. Orang-orang Hadramut saja yang buat. Nah, adonan roti gandum itu baunya macam bau mani yang masih basah. Saya tak tahu saya tak pernah tengok orang Hadramut bagaimana apa namanya buat roti. Pernah buat roti di sini? Tak pernah ya. Cuma lah perempuan tak boleh. Ada orang Hadramut itu rotinya khas. Dia punya roti khas namanya hif. Biasanya futurnya menggunakan itu. Orang-orang Hadramut khususan di Saudi tak ada. Saudi rotinya roti besar, tapi tipis macam. Orang Hadramut kecil macam ini rotinya. Macam ini. Tebal sih. Itu gandum saja. Jadi tebal,
di itu kan di mana? Di api-api itu. Mati lagi. Jadi macam sikit. Itu kalau masih panas, weh. Benar kalau masih panas sedap sangat. Tapi kalau sudah apa namanya? Sudah sejuk, kalau orang lempar itu boleh mati. Benar. Keras sangat. Karena itu roti yang sekarang gandumnya sedikit, yang banyak apa? Macam pengembang itu. Apa namanya itu? His itu, hais, iya, pengembang itu. Itu roti haif itu tak ada pengembangnya. Hanya gandum saja. Jadi memang berat sangat itu. Kalau sudah apa namanya? Sudah kering, orang lempar pakai itu boleh mati, benar itu, boleh mati. Bila-bila saya tengok anjing saya lempar dengan itu. Bau mani macam adonan roti haif itu. Karena itu roti gandum atau macam tolak itu apa ya? Anda tak pernah tengok. Memang pernah kalau Anda tak pernah ke Arab itu pernah. Karena semua misal fikih itu dengan hal-hal yang ada di Arab. So tengok ya. Ini adalah pohon nakhil. Apa? Kurma itu ujungnya ada macam untuk laki-laki apa ya dibilang tolak. Pernah tengok pohon pisang? Sebelum berbuah jadi pisang itu ada macam jantung pisang. Lah, nakhil juga punya macam itu. Cuma jantung pisang bentuknya macam ini, jantung nakhil bentuknya itu untuk laki-laki. Loh, nakhil itu ada yang perempuan, ada laki-laki. Jangan salah. Nanti ini punya laki-laki, nanti dia boleh macam bertebaran ke yang perempuannya akan berbuah. Jadi memang ada seperti itu. Nakhil ini khusus. Dia pohon yang sedikit pelik dia itu. Dia macam manusia. Nakhil ini. Karena itu nakhil ini kalau mati atasnya dulu. Atasnya dulu nanti jadi macam ini. Buah apa namanya pohonnya, pokoknya itu jadi macam ini. Sebelum dia mati panjang macam ini. Kalau yang mati atasnya dulu akan jadi macam ini nanti. Terus, wallah alam ya, ini tak tahu nih benar apa tak guru saya ketika cakap masalah nakhil ini. Kawannya dia petani nakhil, farmer dia punya kebun nakhil banyak. Nakhil itu adalah pohon kurma, pokok kurma. Dia bukan kurma, dia pokoknya. Pokoknya namanya nakhil. Buahnya namanya tamar. Sebelum jadi tamar jadi rutop. Sebelum rutop namanya apa namanya? Bisir. Itu adalah fase-fase rutop. Ada 4, satu lagi apa? Balah. Ada 4 fase. Nakhil itu macam manusia. Ada petani nakhil, dia punya nakhil, biasanya nakhil itu 1 tahun sekali berbuah. Ini nakhil dia 2 tahun tak berbuah. Akhirnya dia buat siasat. Dia pura-pura bawa apa? Parang, tak potong nakhil itu. Sampai di situ kawannya jangan dipotong. Insya Allah nakhil ini tahun depan akan berbuah. Benar, tahun depan berbuah. Karena dia ada semacam kesadaran. Dan di beberapa hadis dikatakan pohon nakhil itu adalah diciptakan dari tanah liat sisa bagi penciptaan Nabi Adam. Karena itu ada semacam apa namanya? Persamaan antara nakhil dan manusia. Karena itu tolaknya nakhil, tadi itu jantungnya nakhil, itu baunya macam sperma. Karena itu tolak itu kalau Anda potong, Anda tumbuk, Anda keringkan, Anda jual, itu mahal.
Loh benar. Anda pernah dengar Hajar Jahanam? Hajar Jahanam punyanya orang-orang Mesir. Orang Hadramut juga punya macam itu, namanya Tol'un Nakhil. Tol'un Nakhil itu jantungnya itu anta tumbuk, nanti dikeringkan macam jadi bubuk. Bubuk itu dicampur dengan madu, diminum oleh laki-laki, itu boleh mengkentalkan sperma. Sedap kan? Itu nama itu dijual mahal. Bukan murah itu. Saya punya kawan berbisnis itu, Tol'un Nakhil ini. Saya punya kawan berbisnis Tol'un Nakhil ini. Itu jadi kalau ada orang lama tak punya anak, minum itu. Itu membuat kualitas sperma oke. Karena Tol'un Nakhil itu memang baunya dia macam sperma. Birihil ajin awit tolak in kana raddan. Kalau sperma itu masih dalam keadaan rotop basah. Au bayadul baiti in kana jafan. Atau baunya macam putih telur. Kalau sperma itu sudah kering. Walau syakka halil khariju maniyun aw madyun takhayyara. Sekarang bila-bila Ustaz Zaman tidur, bangun-bangun ada basah. Apa nih? Dia tak tahu ini madi atau mani. Takhayyar. Dia tengok bau-bau tak ada. Saya tak mimpi seronok tadi. Bau juga tak ada alamat-alamat mani. Tapi kalau madi tak mungkin sebanyak ini. Madi itu hanya sedikit saja. Madi itu adalah sesuatu yang keluar dari laki-laki dalam keadaan syahwatnya puncak. Itu namanya madi. Ada lagi namanya wadi. Pernah dengar? Wadi. Ada madi, ada mani, ada wadi. Bilang wadiun. Hati-hati loh ya. Ada wadi, ada wadyun, ada wadiyun. Hati-hati, itu mirip-mirip tapi berbeza maknanya. Wadi itu maknanya valley, lembah. Valley. Kan ada Hig Valley. Saya banyak apa namanya? Hah? Mid Valley. Kita apa? Shopping mall. Iya, Mid Valley. Di tengah-tengah lembah maksudnya. Ada namanya wadiyun. Hati-hati. Wadiyun itu adalah pokok kurma kecil, namanya wadiyun. Wadiyun. Pokok kurma kecil, pokoknya bukan kurmanya. Pokok kurma yang masih kecil, belum tumbuh besar, namanya wadiyun. Ada lagi namanya wadyun. Wadyun itu adalah suatu cairan yang keluar dari zakar laki-laki dalam dua kondisi. Dalam kondisi dia penat sangat, penat kerja, angkat jadi kuli, dia angkat kereta, angkat bus, angkat semua dia angkat. Wait, rumah besar Nakhil tadi kan? Nakhil. Kalau yang perempuan pun Nakhil. Sama. Jangan cakap nakhilah. Tak ada. Saya mana tadi? Lupa saya. Wadi, penat tadi itu dia setelah angkat berat, dia istirahat. Setelah dia istirahat, secara tak sadar biasanya keluar wadi. Wadi dan madi itu najis macam kencing. Tapi tak wajib mandi. Berbeza dengan madi. Madi itu berbeda dengan mani. Mani itu suci, tapi wajib mandi. Wadi itu keluar dalam keadaan dia itu setelah mengangkat berat atau setelah kencing. Setelah kencing. Setelah kencing itu habis. Yang laki-laki Ustaz Zaman, jangan terburu-buru dibasuh. Jangan.
Akan tetapi disunahkan istinthar. Istinthar ini macam ini. Dari dubur Anda pijat terus sampai sini. Pijat terus sampai sini. Agar wadi itu boleh keluar. Soalnya kalau wadi itu tak keluar sekarang, terus Anda wudhu, boleh jadi 15 menit setelahnya akan keluar. Dan ini najis. Ini akan membuat sholat Anda wadah. Dan barang siapa yang dia itu ragu, yang keluar itu mani atau madi, takhayyar, dia boleh pilih. Ya, kalau dia pilih itu mani, dia tak ya cuci bajunya, sudah ada mani, kering kan, pakai lagi. Secara teori boleh saja, tapi Anda jijik apa tak jijik? Tak jijik boleh, tapi Anda harus mandi. Anda harus mandi. Tapi kalau ini adalah mandi, Anda cukup bersihkan, tak ya mandi, tak ya mandi. Lama. Yarhamukallah. Yarhamukillah. Halil kharij maniyun aw madiyun takhayyara fa in syaa ja'alahu maniyan wa kasal. Kalau dia mau, dia menjadikan apa yang keluar itu mani dan dia mandi, walam yaghsil ma asabahu, dan dia takyah untuk membersihkan bajunya. Wa in syaa ja'alahu madiyan wa tawaddaa faqat wa ghassala ma asabahu min najasatihi. Dan kalau dia dia menjadikan apa yang keluar ini madi dan dia berwudu saja, dan dia membersihkan apa yang terkena madi itu karena najis, Wadah perbezaan antara madi, wadi, mani. Ini 3 hal. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah kana rajulan maddaan. Sering keluar madi. Nah, tanya kepada Rasulullah, malu karena ini mertuanya. Akhirnya dia suruh orang, apa hukum madi? Katanya Rasulullah, dia macam kencing. Dia macam kencing. Maknanya takyah mandi, bersihkan dan ulangi wudu kamu. Mandi, Ini satu keadaan dalam puncak syawal. Iya, mandi puncak syawal. Biasanya macam itu. Mani itu bila-bila. Katanya wallahu alam, polis itu katanya cakap. Apa alamat orang ini suicide, bunuh diri? Apa bahasa Inggrisnya? Apa alamat orang ini bunuh diri, gantung diri atau apa? Keluar maninya. Katanya macam itu. Wallahu alam benar apa? Ada yang pernah tahu? Tak ada tahu. Katanya kalau di antara tanda-tanda dia bunuh diri, benar-benar bunuh diri, atau mungkin orang ingin tengok dia bunuh diri, itu keluar mani apa? Apa tidak? Keluar mani apa tidak? Tadi Habib cakap sebelum jadi taman dirotak. Sebelum rotak apa? Sebelum rutop itu kalau tak silap saya bisir. Sebelum bisir namanya barah. Anda nak makan barah itu masih hijau itu, boleh jadi batuk, tak boleh makan. Bisir itu ada yang makan. Dia warnanya merah. Jadi rasanya macam apa ya? Masam-masam. Orang-orang Hadramut suka. Harganya lebih mahal. Macam mana ya? Karena buah mereka itu kebanyakan tamer itu. Rata-rata tamer. Jadi mereka suka dengan tamer itu. Oke. Yang ketiga adalah al-haid. Yang menyebabkan kita, mewajibkan kita mandi adalah haid dan nifas. Maknanya bukan haid dan nifasnya, berhentinya haid dan nifas. Bukan ketika haid Anda wajib mandi, atau ketika nifas Anda wajib mandi. Kalau Anda ketika haid dan nifas mandi, hukumnya haram. Hukumnya bukan tidak boleh mandi dalam keadaan haid, tapi tidak boleh mandi diniatkan mandi janabah ketika haid.
Karena mandi jenabah ketika haid, mandi Anda tak sah. Karena haid masih terus keluar. Mandi janabah harus ketika haid itu berhenti. Baru mandinya sah. Dan melakukan ibadah yang tidak sah dan Anda tahu itu tidak sah, hukumnya haram. Dibilang at-talabbus bil ibadah fasidah haram. At-talabbus bil ibadah al-fasidah haram. Melakukan sebuah ibadah yang tak sah dan Anda tahu itu tidak sah tapi Anda tetap melakukannya, haram. Ada unsur Anda mocking dengan Allah. Sudah tahu tak sah ibadah pula, Anda mocking saya kan? Kalau mandi sunnah, Habib? Tak apa-apa. Karena itu bukan mandi Janabah. janabah. Al-khamis al-wiladah. Al-khamis al-wiladah. Yang kelima adalah wiladah. Apa wiladah? Melahirkan. Melahirkan yakni kenapa melahirkan itu wajib mandi? Banyak sekali yang mentaklilkan bahwasanya sebab melahirkan, setelah melahirkan itu wajib mandi karena melahirkan itu, anak yang dilahirkan itu adalah dari sperma. Ibu yang melahirkan macam mengeluarkan sperma. Ada yang cakap masalah itu. Ada yang cakap karena melahirkan itu adalah waktu setelahnya keluar nifas. Jadi takyah nifas dibilang waktu di mana keluar nifas. Macam tidur. Kenapa tidur membatalkan wudhu? Karena tidur itu biasanya ketika tidur itu keluar kentut, kita sentuh-sentuh kemaluan. Bukan tidurnya tapi possibility melakukan hal-hal itu. Dibilang kalau bahasa Arabnya itu madinah. Madinah. Madinah itu adalah tempat don, tempat kira, waktu kira keluarnya hal-hal semacam ini. Maknanya wiladah adalah madinatun nifas. Biasanya setelah wiladah itu keluar nifas. Walaupun tidak keluar nifas, wiladah tetap mewajibkan mandi.